Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Praktek Lapangan Pendidikan. Mustari Akbar, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Oke, baiklah anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak Mustari Akbar. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas dengan materi yang sama, yaitu bilangan pecahan. Jadi pada pertemuan ketiga kali ini, Bapak akan membahas bilangan pecahan untuk operasi perkalian dan operasi pembagian pada bilangan pecahan. Pada pertemuan kedua kemarin, kita sudah membahas untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, dan pada kali ini atau pertemuan ketiga kita akan membahas untuk operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Oke, baiklah anak-anak, untuk pertemuan ketiga Bapak akan membahas operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Oke, di sini yang pertama yang akan kita bahas yaitu operasi perkalian. Oke, kita akan membahas langsung saja untuk membahas operasi perkalian pada bilangan pecahan. Jadi sesuai dengan pada pertemuan pertama, kita juga di sini akan membahas 5 bilangan pecahan yang akan kita melakukan operasi perkaliannya. Pada yang pertama yaitu ada perkalian pada bilangan pecahan biasa, dan yang kedua yaitu perkalian pada bilangan pecahan campuran, yang ketiga perkalian pada bilangan pecahan desimal, yang keempat perkalian pada bilangan pecahan persen, dan yang kelima yaitu perkalian pada bilangan pecahan per mil. Oke, baiklah anak-anak, kita akan masuk pada yang pertama, yaitu untuk perkalian bilangan pecahan biasa. Oke, sini kita akan membahas untuk bilangan pecahan biasa atau operasi perkalian pada bilangan pecahan biasa. Untuk definisinya sendiri, dari perkalian pada bilangan pecahan biasa yaitu mengalihkan bilangan pecahan biasa itu bisa dilakukan dengan cara mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Oke, baik. Jadi sesuai untuk definisinya, yaitu kita bisa langsung saja mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Oke, di sini Bapak mengambil contoh pertama, yaitu 2/5 dikali 1/8. Ini adalah bilangan pecahan biasa. Jadi sesuai dengan definisi tadi, yaitu pembilang dengan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Jadi berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, itu harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Tetapi untuk di perkalian ini tidak perlu mencari KPK-nya lagi. Kita langsung saja mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, yaitu 2/5 dikali dengan 1/8 sama dengan 2 dikali dengan 1. Jadi ini adalah perkalian antara pembilang dengan pembilang. Dan 5 dikali dengan 8 yaitu antara perkalian penyebut dengan penyebut, sama dengan 2/40. Jadi dari 2/40 ini nanti anak-anak bisa sederhanakan lagi menjadi 1/20. Jadi nanti ini anak-anak bisa sederhanakan. Tetapi jikalau tidak bisa disederhanakan lagi, biarlah seperti itu saja. Oke, baik. Untuk contoh pertama mungkin anak-anak sudah bisa memahaminya. Kita coba ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Bapak mengambil contoh soal, yaitu 5/7 dikali 3/5. Sama halnya dengan contoh pertama, kita cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut tanpa mencari KPK-nya lagi. Jadi 5/3 ini adalah perkalian antara pembilang dengan pembilang, dan 7/5 ini antara penyebut dengan penyebut, yaitu hasilnya 15/35. Jadi di sini anak-anak bisa
menyederhanakan lagi, tapi jika tidak bisa disederhanakan, cukup seperti itu saja. Oke, baik. Jadi kunci yang pertama pada perkalian bilangan pecahan biasa yaitu mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut tanpa mencari KPK-nya lagi. Itu berlaku untuk pecahan biasa atau yang memiliki nilai penyebut yang berbeda maupun sama. Jadi dengan memiliki nilai penyebut berbeda maupun sama, itu tidak perlu mencari KPK-nya lagi, langsung saja kita melakukan operasi perkaliannya. Oke, baik. Mungkin pada bilangan pecahan biasa ini anak-anak bisa memahaminya. Kita coba ke yang kedua. Oke, pembahasan yang kedua yaitu perkalian pada bilangan pecahan campuran. Oke, kita akan bahas yang kedua yaitu perkalian pada bilangan pecahan campuran. Untuk pengertiannya yaitu menghitung perkalian bilangan pecahan campuran sama dengan menghitung perkalian pecahan biasa. Tetapi sebelum mengalihkan kedua bilangan, harus mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Oke, baik. Sesuai definisinya, jikalau kita menemukan perkalian antara bilangan pecahan campuran, itu wajib kita harus mengubahnya ke pecahan biasa terlebih dahulu. Baru kita bisa mencari operasi perkaliannya. Oke, baik. Untuk lebih memahami definisinya, Bapak akan memberikan contoh soal. Oke, ini adalah contoh soal pertama, yaitu 1/2/3 dikali 2/1/4. Ini bisa kita lihat di contoh pertama, ini adalah bilangan pecahan campuran. Bilangan pecahan campuran. Oke. Jadi sesuai dengan definisi perkalian pada bilangan pecahan campuran, itu kita harus merubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, bagaimana caranya? Oke, baiklah. Sini Bapak akan menjelaskannya. Yaitu dengan cara bilangan bulat dikali dengan penyebut ditambah dengan pembilang. Itu caranya untuk mengubahnya ke pecahan biasa, yaitu 1 dikali 3 ditambah 2/3. Untuk penyebutnya sendiri itu tidak perlu kita melakukan operasi hitung, jadi cukup kita letakkan saja. Jadi 1 dikali 3 ditambah 2/3 dikali 2/1/4. Oke, 2/1/4 ini sama seperti tadi, yaitu bilangan bulat dikali dengan penyebut ditambah dengan pembilang, yaitu 2 dikali 4 ditambah 1/4. Jadi hasilnya 1 dikali 3 ditambah dengan 2/3 dikali 2 dikali 4 adalah 8 ditambah 1/4. Jadi setelah kita mendapatkan hasil ini, langsung bisa kita jumlahkan dan akan menjadi hasil pecahan biasa, yaitu 3/2/3. Hasilnya yaitu 3 tambah 2/3, yaitu hasilnya 5/3 dikali dengan 8 ditambah 1/4, yaitu hasilnya 9/4. Setelah kita mendapatkan pecahan biasa atau bilangan pecahan biasa, baru kita bisa melakukan operasi perkaliannya. Itu sama seperti yang pertama tadi, atau perkalian pada bilangan pecahan biasa itu adalah penyebut dikali dengan penyebut, pembilang dikali dengan pembilang, atau sebaliknya. Oke, karena di sini kita sudah memiliki penyebut dan pembilangnya, langsung saja kita kalikan, yaitu 5 dikali 9 ini adalah perkalian antara pembilang, dan 3 dikali 4 ini adalah perkalian antara penyebut. 5 dikali 9 adalah 45, 3 dikali 4 adalah 12. Oke, jadi kita dapatkan hasilnya yaitu 45/12. Jadi dari 4/5/12 ini adalah pecahan biasa. Ini kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Oke, yaitu caranya 39/12. Jadi untuk membuktikan 39/12 ini adalah hasil dari 45/12, yaitu dengan cara sama seperti yang soal tadi, yaitu dengan cara bilangan bulat dikali dengan penyebut ditambah dengan pembilang. Jadi
Dari 39/12 ini bisa kita sederhanakan lagi, yaitu menjadi 33/4. Oke, baik. Untuk contoh yang pertama mungkin cukup bisa anak-anak pahami. Kita coba ke contoh yang kedua. Oke, baik. Di contoh kedua ini sama halnya dengan contoh pertama. Kita harus merubah terlebih dahulu bilangan pecahan campuran ini menjadi bilangan pecahan biasa, yaitu dengan cara 3/4/6 dikali 4/5/2. Oke, di sini kita mempunyai soal bilangan pecahan campuran. Kita akan merubah bilangan pecahan campuran ini ke pecahan biasa, lalu hasilnya akan kita ubah lagi menjadi pecahan campuran. Oke, 3/4/6 kita bahas satu-satu. 3/4/6 ini sesuai dengan definisinya harus merubah tadi. Jadi caranya yaitu bilangan bulat dikali dengan penyebut ditambah dengan pembilang, yaitu 3 dikali 6 ditambah 4/6. Untuk penyebut sendiri itu tetap tidak perlu diapa-apakan lagi. Dan yang kedua yaitu 4/5/2, sama dengan yang pertama tadi, yaitu bilangan bulat dikali dengan penyebut ditambah dengan pembilang, yaitu 4 dikali 2 ditambah 5/2. Oke, setelah kita mendapatkan ini, baru kita jumlahkan, yaitu 3 dikali 6 itu sama dengan 18 ditambah dengan 4/6 dikali 4 dikali 2 itu 8 ditambah 5/2. Setelah kita mendapatkan hasilnya ini, baru kita bisa mendapatkan hasil bilangan pecahan biasa, yaitu hasilnya 18/6 dikali 13/2. Oke, dari pecahan biasa ini kita langsung saja melakukan operasi perkaliannya. Sesuai dengan definisi operasi perkalian biasa pada pecahan biasa, yaitu penyebut dikali dengan penyebut, pembilang dikali dengan pembilang, ataupun sebaliknya. Oke, di sini kita sudah memiliki penyebut dan pembilangnya, yaitu 18 dikali 13 ini adalah perkalian antara pembilang, dan 6 dikali 2 ini adalah perkalian antara penyebutnya. Lalu hasil yang kita dapatkan 18 dikali 13 ini adalah 234. 6 dikali 2 ada 12. Dari hasil pecahan biasa ini akan kita ubah kembali menjadi bilangan pecahan campuran, yaitu 19 6/12. Bagaimana untuk membuktikannya? Caranya sama seperti yang pertama tadi, yang kita lakukan untuk merubahnya tadi. Caranya yaitu bilangan bulat dikali dengan penyebut dikalikan dengan pembilang. Oke, setelah kita dapatkan hasilnya tadi, seandainya masih bisa disederhanakan, ini masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu menjadi 19 3/6. Oke, baiklah. Pada bilangan pecahan perkalian pada bilangan pecahan campuran, mungkin anak-anak sudah bisa memahaminya. Kita masuk yang ketiga. Oke, masuk yang ketiga, yaitu perkalian pada bilangan pecahan desimal. Oke, sini kita akan membahas untuk bilangan pecahan desimal. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu pada bilangan hitungan perkalian bilangan desimal ada 3 tipe yang harus kita ketahui, yaitu perkalian pecahan desimal dengan angka 10, 100 dan 1000, perkalian antara pecahan desimal dengan cara pecahan biasa. Ketiganya memiliki metode tersendiri dalam pengoperasiannya. Hal yang sama juga berlaku untuk pembagian pecahan desimal. Jadi, perkalian pecahan desimal dengan angka 10, 100 dan 1000 untuk mengetahui bagaimana bilangan pecahan desimal apabila dibalikan 10, 100 dan 1000 dan seterusnya. Caranya sangat mudah sekali, yaitu cukup dilakukan dengan cara menggeser koma desimal ke sebelah kanan dari letak semula sesuai dengan jumlah angka 0 dari pengali. Oke, mungkin anak-anak di sini cukup bingung untuk caranya. Kita coba ke dalam contoh soal supaya anak-anak tidak bingung lagi. Oke, kita coba di contoh soal pertama. Oke, di contoh soal pertama ini Bapak mengambil contoh soal, yaitu ini adalah bilangan pecahan desimal 6,75. Ini adalah bilangan pecahan desimal.
dikalikan ini adalah bilangan bulat. Jadi untuk caranya kita langsung saja mengkalikannya. 6,758 dikali dengan 10. Jadi ini hasilnya yaitu 67,58. Atau cara mudahnya, tadi koma ini kita geser ke sebelah kanan 1, karena ini adalah bilangan dikali dengan 10. Seandainya ini 100 berarti bergeser 2. Jadi dari 6,758 dikali 10 adalah hasilnya yaitu 67,58. Mungkin ini cukup mudah. Mungkin anak-anak kalau bingung, ini juga bisa anak-anak melakukan operasi pengalian seperti biasa. Dan anak-anak juga boleh menggunakan kalkulator jika anak-anak bingung atau angkanya terlalu besar. Oke, kita coba ke contoh yang kedua. Di contoh kedua ini Bapak mengambil bilangan pecahan desimal dikali dengan bilangan pecahan desimal. Contohnya yaitu 0,3 dikali 0,5. Jadi bilangan ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi bilangan pecahan biasa, yaitu 0,3 ini berarti ini adalah satu angka di belakang koma yaitu bernilai 10. Jadi 3/10. Dan 0,5 juga satu angka di belakang koma yaitu 5/10. Setelah kita mendapatkan hasil bilangan pecahan biasanya, kita lakukan operasi perkalian yaitu 3 dikali 5 dan 10 dikali dengan 10. Atau yang tadi seperti definisi yang pertama, pembilang kali pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, kita dapat hasilnya yaitu 15/100. 15/100 ini kalau kita masukkan ke bilangan desimal itu menjadi 0,15. Jadi untuk lebih mudahnya nanti anak-anak langsung saja bagikan 15 dibagi dengan 100. Jadi hasilnya yaitu 0,15. Oke, baik. Untuk bilangan pecahan desimal mungkin cukup mudah anak-anak memahaminya. Nanti coba anak-anak belajar sendiri, buat soal sendiri, coba anak-anak kerjakan. Oke, kita coba yang keempat, materi selanjutnya, yaitu bilangan pecahan persen. Oke, pada perkalian bilangan pecahan persen. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan untuk cara perkalian bilangan pecahan persen. Untuk pengertiannya, cara perkalian persen menjadi pecahan sama seperti perkalian pecahan desimal, tetapi persen menunjukkan per 100 atau dibagi 100. Jadi bila kita menemukan 5%, itu sama dengan 5/100 dan seterusnya. Oke, untuk memahami pengertian ini, kita coba ke contoh soal. Oke, di sini Bapak sudah menyiapkan soal yaitu bilangan pecahan persen dikali dengan bilangan pecahan persen, yaitu 20% dikali 80%. Kita pertama harus merubahnya ke bentuk bilangan pecahan biasa, yaitu 20% sama dengan 20/100, karena persen ini melambangkan per 100. Jadi 20/100 dikali 80%, ini sama dengan 80/100. Oke, setelah kita mendapatkan bilangan pecahan biasa, ini langsung kita melakukan operasi perkalian, yaitu penyebut dengan penyebut, pembilang dikali pembilang, yaitu 20 dikali 80, ini adalah perkalian antara pembilangnya, dan 100 dikali 100 adalah perkalian antar penyebutnya. Jadi 20 dikali 80 hasilnya 1600, sedangkan 100 dikali dengan 100 adalah 10.000. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi 16/100. Dari 16/100 ini kita ubah ke dalam bentuk persen. Jadi karena ini adalah per 100, sudah penyebutnya sudah 100, maka ini sudah bisa langsung kita ubah menjadi persen, yaitu 16%. Tapi jikalau ini belum 100, kita harus mencari nilai penyebutnya menjadi 100. Oke, baik, kita coba ke contoh soal yang kedua, yaitu bilangan persen dikali dengan bilangan pecahan desimal. Oke, baik. Sini Bapak mengambil contoh soal yaitu 20% dikali 5,5. Ini adalah bilangan persen dan ini adalah bilangan desimal. Caranya bagaimana? Oke, perhatikan. Kalau untuk persen sama dengan
per 100. Dan untuk bilangan pecahan desimal, kita caranya sama seperti yang Bapak bahas yang pertama tadi di bilangan pecahan persen. Kita harus merubahnya terlebih dahulu menjadi bilangan pecahan biasa, yaitu dengan cara 5 dikali 5 dikali 5,5 dikali dengan 10 per 10, karena ini adalah satu angka di belakang koma, jadi kita kalikan dia dengan 10. Untuk penyebut sendiri itu juga 10 karena dia satu angka di belakang koma. Kalau dua angka itu dikalikan dengan 100. Oke, jadi ini sudah kita dapatkan hasilnya. Jadi 20 per 100 ini kita turunkan saja. Jadi 5,5 dikali 10 adalah 55 per 10. Setelah kita mendapatkan bilangan pecahan biasanya, lalu kita melakukan operasi perkaliannya, yaitu 20 kali 55 adalah 1100 dan 100 dikali 10 adalah 1000. Jadi dari hasil 1100 per 1000 ini kita sederhanakan menjadi 110 per 100, atau bisa untuk cara singkatnya, karena ini bernilai 0, kita coret saja 1 0 untuk pembilangnya dan 1 0 untuk penyebutnya. Jadi 110 per 100 ini sama dengan 110% karena sudah memiliki penyebutnya bernilai 100. Oke, mungkin untuk bilangan pecahan persen mungkin anak-anak juga bisa memahaminya. Untuk lebih memahaminya nanti anak-anak coba dengan contoh soal lain untuk lebih memahami bilangan pecahan persen atau perkaliannya pada bilangan pecahan persen. Oke, baik. Kita untuk yang kedua, untuk yang terakhir untuk perkalian, yaitu ada perkalian pada bilangan pecahan per mil. Oke, nah di sini untuk pengertiannya pada perkalian bilangan pecahan per mil, Anda pasti sudah memahami pengertian per mil, yaitu bilangan per 1000, karena per mil adalah bilangan per 1000. Syarat utama untuk mengubah bilangan pecahan ke dalam bentuk per mil adalah mengubah penyebutnya menjadi 1000. Caranya yaitu dengan mengalihkan pecahan dengan pecahan lain hingga penyebutnya jumlahnya menjadi 1000. Pembilang dan penyebut dalam pecahan yang digunakan untuk mengalihkan harus memiliki nilai yang sama. Baik, untuk lebih memahaminya mungkin kita coba ke contoh soal supaya anak-anak lebih mudah memahami dari pengertian ini. Oke, kita coba masuk ke contoh soal. Oke, di sini Bapak sudah mengambil contoh soal. Ini adalah bilangan pecahan biasa. Ini kita akan ubah dia menjadi bilangan pecahan per mil. Oke, caranya yaitu 7 per 10 ini akan kita ubah karena sesuai dengan definisinya kita harus merubahnya menjadi nilai per 1000. Jadi 10 ini dikali berapa yang hasilnya 1000? Yaitu 10 dikali dengan 100. Dan 100 ini juga harus memiliki penyebut dan pembilang yang sama, atau kalau penyebutnya 100, pembilangnya juga harus 100. Setelah kita mendapatkan hasilnya, baru kita bisa melakukan operasi perkaliannya, yaitu 7 dikali dengan 100 sama dengan 700, dan 10 dikali dengan 100 adalah 1000. Jadi 700 per 1000 ini sama dengan 700 per mil, atau 1000 adalah bentuk dari bilangan per mil. Oke, kita coba ke contoh kedua. Nah, sudah memahaminya dengan yang pertama tadi. Dengan contoh kedua sama dengan yang contoh pertama. Ini Bapak mengambil contoh soal yaitu 9 per 20. Sama dengan yang pertama, kita harus merubahnya menjadi bilangan per 1000 dengan cara yaitu 9 per 20 dikali dengan berapa yang hasilnya akan menjadi 1000, yaitu 20 dikali 50. Jadi hasilnya akan 1000. Jadi jikalau penyebutnya sudah 50, pembilangnya juga harus 50, yaitu 9 dikali 50 dan 20 dikali 50, yaitu 9 dikali 50 adalah 450 dan 20 kali 50 adalah 1000. Jadi 450 per 1000 itu sama dengan 450 per mil. Oke, baik. Mungkin untuk perkalian cukup sampai di sini pembahasannya. Jadi nanti anak-anak untuk lebih memahaminya nanti coba anak-anak buat soal sendiri. Nanti coba anak-anak selesaikan untuk lebih memahaminya. Kita coba
kita masuk ke operasi pembagian pada bilangan pecahan. Oke, kita masuk ke operasi pembagian lagi. Sama dengan perkalian, di sini kita akan membahas 5 garis besar dari bilangan pecahan. Yaitu yang pertama yang akan kita bahas, pembagian pada bilangan pecahan biasa, pembagian pada bilangan pecahan campuran, pembagian bilangan pecahan desimal, pembagian pada bilangan pecahan persen, dan pembagian pada bilangan pecahan menit. Oke, baik, kita akan masuk yang pertama untuk bilangan pecahan biasa. Untuk pembagian pada bilangan pecahan biasa, untuk pengertiannya yaitu membagi pecahan biasa dengan pecahan biasa cukup hanya dengan langkah seperti uraian rumus perkalian pecahan. Pembagi dibalik kemudian berlaku operasi perkalian. Oke, untuk lebih memahami pengertiannya, kita coba ke contoh soalnya. Oke, di sini Bapak sudah menyiapkan contoh soal. Contoh soal pertama yaitu ada 6/10 dibagi 4/8. Ini adalah bilangan pecahan biasa. Dengan definisi tadi, pembagi dibalik kemudian berlaku operasi kali. Yang dimaksud dengan pembagi dibalik kemudian berlaku operasi kali yaitu 6/10 ini tetap menjadi 6/10. Dan yang dibalik, yang dimaksud pengertian itu adalah bilangan yang keduanya yaitu 4/8. Ini hanya berlaku untuk operasi pembagian saja. Untuk perkalian atau penjumlahan dan pengurangan ini tidak berlaku. Jadi ini hanya berlaku untuk pembagian saja. Jadi untuk yang kedua ini dibalik. Pembilang dan penyebut itu dibalik menjadi penyebutnya di atas dan pembilangnya di bawah. Baru kita melakukan operasi perkaliannya tadi, yaitu 6/10 dibagi 4/8 sama dengan 6/10 dikali 8/4 sama dengan 6 dikali 8 hasilnya adalah 48 dan 10 dikali 4 adalah 40. Jadi hasil dari 40/8 ini 48/40 ini bisa kita kecilkan menjadi 12/10. Oke, kita coba ke contoh yang kedua. Sama halnya dengan contoh yang pertama. Ini Bapak mengambil contoh soal yaitu 5/7 dibagi 3/5. Ini yang harus dibalik ialah yang kedua ini, 3/5. Jadi 5/7 dikali 5/3. Jadi penyebutnya di atas, pembilangnya di bawah. Jadi baru kita melakukan operasi perkalian. Oke, 5 dikali 5 adalah 25 dan 7 dikali 3 adalah 21. Di sini maaf ada kesalahan penulisan, yaitu hasilnya 25/21. Jikalau bisa dikecilkan, itu bisa kita sederhanakan lagi. Jikalau tidak, itu cukup seperti itu saja. Oke, baik, mungkin untuk pecahan biasa mungkin anak-anak bisa memahaminya dengan mudah. Kita coba yang kedua atau pembahasan yang kedua, yaitu pembagian pada bilangan pecahan campuran. Oke, untuk pengertiannya, pecahan campuran ialah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, yaitu 2, 8/4. Jadi ini adalah bilangan bulat, ini adalah bilangan pecahan 8/12. Kunci dari pembagian pecahan campuran ialah pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Oke, untuk memahaminya kita akan coba ke contoh soal. Oke, dari definisi tersebut kita akan coba ke contoh soalnya. Sini Bapak sudah menyiapkan satu soal. Contoh soal pertama yaitu 3/2/4 dibagi 2/4/6. Ini adalah bilangan pecahan campuran. Jadi definisinya kita harus mengubahnya ke pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi kita mengubahnya dengan cara memisahkannya satu persatu, yaitu yang pertama tadi kita 3/2/4 kita pisahkan dulu. Caranya yaitu bilangan bulat sama dengan operasi perkalian. Bilangan bulat dibagi dengan penyebut dikali dengan ditambah dengan pembilang, yaitu 3 dikali 4 ditambah 2 hasilnya 14/4. Ini adalah bilangan pecahan biasa. Dan 2/4/6, yaitu caranya juga sama seperti yang pertama, yaitu bilangan bulat dikali dengan penyebut ditambah dengan pembilang, yaitu 6 dikali 2 ditambah 4 sama dengan
pembagian pecahan biasa. Oke, caranya yaitu 14/4 dibagi 16/6. Karena ini adalah operasi pembagian, jadi untuk yang keduanya ini harus dibalik, baru bisa kita mendapatkan hasilnya, yaitu 14/4 dibagi 16/6 sama dengan 4/14 dikali 6/16. Jadi penyebutnya di atas dan pembilangnya di bawah. Jadi hasilnya 4 dikali 6 sama dengan 20. Ini langsung saja kita kalikan. 14 dikali 6 adalah 224, sama dengan hasilnya yaitu 5/56. Ini kita kecilkan, ataupun bisa kita ubah kembali dia menjadi bilangan pecahan campuran. Ini bisa kita ubah kembali menjadi bilangan pecahan campuran. Oke, baik. Kita coba ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal kedua, di sini sama dengan hal contoh soal pertama. Di sini Bapak mengambil contoh soal yaitu 5/6 dibagi 3/5. Kita harus merubahnya ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kita jabarkan dia satu persatu. Yang pertama 5/6. Caranya sama dengan yang pertama, bilangan bulat dikali dengan penyebut ditambah dengan pembilang, yaitu 6 dikali 5 ditambah 5 sama dengan 35/6. Ini adalah hasil pecahan biasa. Dan yang kedua yaitu 3/5 sama dengan yang pertama tadi, yaitu bilangan bulat dikali dengan penyebut ditambah dengan pembilang. 5 dikali 3 ditambah 3 sama dengan 18/5. Ini adalah juga bilangan pecahan biasa. Setelah kita mendapatkan hasil ini, baru kita melakukan operasi pembagiannya, yaitu 35/6 dibagi 18/5. Sesuai dengan definisi pembagian, itu harus dibalik. Bagian pada bilangan pecahan biasa harus dibalik terlebih dahulu. Jadi ini maaf, ini terjadi kesalahan. Ini 35/6 dikali 5/18. Jadi 35 dikali 5 dikali 5 adalah 175, dan 6 dikali 18 adalah 108. Jadi hasilnya ini bisa kita sederhanakan lagi. Jikalau bisa kita sederhanakan, itu hasilnya nanti anak-anak sederhanakan saja. Oke, baik. Untuk bilangan pecahan campuran atau pembagian pada bilangan pecahan campuran itu mungkin anak-anak bisa memahaminya. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu pembagian pada bilangan pecahan desimal. Oke, baik. Di sini Bapak akan membahas pembagian pada bilangan pecahan desimal. Untuk pengertiannya, pembagian pecahan bilangan desimal ialah pecahan dengan penyebut 10, 100 dan 1000 dan seterusnya. Penyebut diidentifikasi melalui jumlah angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma, jadi penyebutnya 10 dan seterusnya. Oke, kita coba ke contoh soal supaya anak-anak lebih memahaminya. Oke, dari bilangan pecahan desimal ini untuk pembagian, kita coba ke contoh soal supaya anak-anak bisa memahami dari pengertiannya. Jadi di sini Bapak mengambil contoh soal yaitu 0,66. Ini sama dengan 66/100 karena memiliki dua angka di belakang koma. Jadi ini kita kecilkan lagi atau kita sederhanakan dia menjadi 33/50. Oke, karena ini sudah cukup sederhana, jadi jika masih bisa dibagi, kita kecilkan lagi menjadi bentuk yang sederhana. Oke, untuk soal yang pertama. Untuk yang keduanya yaitu 0,02, yaitu sama dengan yang pertama tadi, yaitu karena dia dua angka belakang koma, jadi penyebutnya menjadi 100, dan nolnya tidak perlu kita tulis lagi, kita cukup tulis yang memiliki nilai angka 2 saja, yaitu 2/100 sama dengan 1/50. Ini kita kecilkan tadi menjadi 1/50. Oke, dari hasil 33/50 dibagi 0,02 itu menjadi 150. Itu baru kita melakukan operasi pembagian.
yaitu 33 dibagi 50, 33 per 50 dibagi 1 per 50. Karena ini adalah pembagian, ini maka kita harus kita balikan, yaitu pembilang dan penyebutnya. Jadi 33 per 50 dikali 50 dikali 50 per 1, yaitu 33 dikali 50 adalah 1650. 50 dikali 1 adalah 50. Ini bisa kita kecilkan menjadi 33 per 1. Jadi dari 33 per 1 ini bisa kita tulis, karena dia per 1 ini kita tidak perlu tuliskan lagi. Jadi 33 per 1 ini sama dengan 33. Oke, kita coba ke contoh soal yang kedua. Yaitu contoh soal kedua, yaitu 2,4. Ini adalah bilangan pecahan desimal dibagi dengan 0,2 juga bilangan pecahan desimal, yaitu menjadi 24 per 10. Ini kita ubah dia, karena dia ini ada memiliki angka yaitu 2, kita ubah dia ke pecahan campuran terlebih dahulu. Oke, dari 2,4 ini menjadi 24 per 10, karena dia satu angka belakang koma, maka penyebutnya juga 10. Dan 0,2 ini sama dengan 2 per 10. Setelah kita dapatkan ini, kita harus merubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa terlebih dahulu. 24 per 10 sama halnya dengan yang pertama tadi, yaitu caranya bilangan bulat dikali dengan penyebut ditambah dengan pembilang, yaitu hasilnya 24 per 10 dibagi 2 per 10. Setelah kita mendapatkan hasilnya, baru kita melakukan operasi pembagian, yaitu 24 per 10 dikali 10 per 2. Karena ini operasi pembagian, ini harus kita balikan, yaitu setelah itu baru kita bisa kalikan, yaitu 24 dikali 10 dan 10 dikali 2, dan hasilnya yaitu 240 per 20. Jadi hasilnya kita kecilkan lagi menjadi 12 per 1, karena dia 1. Ini bisa juga kita tulis menjadi 12 saja. Oke, baik, untuk bilangan pecahan desimal mungkin anak-anak bisa memahaminya juga. Oke, kita coba yang keempat, yaitu bilangan pecahan persen. Oke, bilangan pecahan persen ada untuk pengertiannya, pembagian bilangan pecahan persen sama dengan pembagian bilangan per 100. Oke, untuk memahaminya kita coba dengan contoh soal. Oke, di sini Bapak sudah mengambil contoh soal. Mungkin kelihatannya sama dengan pembagian, dengan perkalian tadi, tapi di sini berbedanya karena ini harus kita balikan karena dia operasi pembagian. Oke, di sini Bapak mengambil contoh soal, yaitu 6% dibagi 20%, yaitu 60% itu sama dengan 60 per 100, karena ini adalah bilangan persen adalah bilangan per 100, dan 20 dikali 20% itu sama dengan 20 per 100. Setelah kita mendapatkan ini, baru kita melakukan operasi pembagian, yaitu 60 per 100 dikali 100 per 20, karena pembagian ini kita balikan. Oke, setelah itu kita kalikan, yaitu 60 dikali 100 sama dengan 6.000, dan 100 dikali 20 adalah 2.000. Oke, untuk kita sederhanakan, dari 6.000 per 2.000 menjadi 30 per 10. Oke, untuk contoh soal yang kedua, yang pertama mungkin anak-anak sudah mengenalnya. Yang pertama tadi adalah pembagian antara persen dengan persen, dan yang kedua ini contoh soal pembagian antara bilangan pecahan persen dengan bilangan pecahan desimal, yaitu 40% dibagi 1,2. Caranya yaitu karena 40% sama dengan 40 per 100, dan ini bilangan pecahan desimal akan kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu caranya 12 per 10. Karena satu angka belakang koma, maka penyebutnya 10. Jadi 40 per 100 dikali 12 per 20, 12 dapat. Caranya yaitu 10 dikali dengan 1 ditambah 2, jadi hasilnya 12. Dan di situ ini penyebutnya
sebenarnya ini tetap 10. Ini terjadi kesalahan, mohon maaf. Ini tetap 10. Jadi 12 per 10. Jadi kita kalikan saja. Karena sudah melakukan operasi ini, kita langsung kalikan. Yaitu 40 per 100 dikali 10 per 12. Jadi 40 dikali 10 tadi, ini hasilnya 400. Dan 10 dikali 12 adalah 1600. Jadi dari hasil tadi, anak-anak bisa sederhanakan lagi. Dari 40 dikali dengan 10 adalah 400. Ini bisa anak-anak sederhanakan lagi atau anak-anak kecilkan lagi. Oke, baik. Untuk bilangan pecahan persen mungkin anak-anak bisa memahaminya. Kita masuk ke yang terakhir, atau pembagian pada bilangan pecahan per mil. Oke, baik. Pada pembagian bilangan pecahan per mil, untuk pengertiannya, bilangan per mil juga disebut dengan bilangan per 1000. Oke, kita coba ke contoh soalnya biar anak-anak lebih mudah memahaminya. Oke, di sini Bapak mengambil contoh soal, yaitu 6 per 10 dibagi 4 per 10. Ini adalah bilangan pecahan biasa. Akan kita ubah dia menjadi bilangan pecahan per mil. Sama dengan operasi perkalian, kita harus merubah bilangan penyebutnya terlebih dahulu menjadi penyebutnya menjadi 1000. Jadi 6 per 10 kita jabarkan satu-satu. 6 per 10. Jadi 10 ini dikali berapa yang hasilnya 1000? Itu dengan 100. Jikalau penyebutnya 100, pemilangnya juga 100. Baru bisa kita kalikan. Yaitu 6 dikali dengan 100 sama dengan 600. 10 dikali 1000 sama dengan 10 kali 100 sama dengan 1000. Jadi 6 per 1000 ini sama dengan 600 per mil. Oke, yang kedua yaitu 4 per 10. Sama halnya dengan yang pertama, kita harus mengalikan penyebutnya menjadi 1000, yaitu dikalikan dengan 100 juga. Jikalau penyebutnya 100, pemilangnya juga 100. Yaitu 4 per 10 dikali 100 per 100. Yaitu caranya 4 dikali 100 sama dengan 400. 10 dikali 100 sama dengan 1000. 400 per 1000 itu sama dengan 400 per mil. Setelah kita mendapatkan hasil per milnya, yaitu 600 per 400, ini kita kecilkan lagi atau kita sederhanakan menjadi 30 per 20. 30 per 20 ini kita sederhanakan menjadi 15 per mil, atau kita sama-sama kita bagikan. Oke, kita coba ke contoh yang kedua. Contoh kedua yaitu 8 per 20 dibagi 2 per 20. Ini sama dengan contoh yang pertama. Kita harus merubahnya satu persatu terlebih dahulu menjadi penyebutnya bernilai 1000, yaitu 8 per 20 dikali 20 dikali berapa yang hasilnya 1000, yaitu dikali dengan 50. Jadi pembilangnya juga 50, yaitu 8 dikali 50 sama dengan 400. 20 dikali 50 sama dengan 1000. Jadi 400 per 1000 itu sama dengan 400 per mil. Dan yang kedua yaitu 2 per 20. 20 ini juga dikali dengan 50 biar hasil penyebutnya 1000. Jadi 2 dikali 50 dan 20 dikali 50 sama dengan 100 per 1000. Karena 100 per 1000 itu juga sama dengan 100 per mil. Oke, 400 per 100 itu bisa kita kecilkan menjadi 100 per 25 atau menjadi 4 per mil, atau kita bisa bagikan menjadi 4 per mil. Oke, itulah pada pembagian juga sudah selesai, perkalian juga sudah selesai. Itulah tadi untuk penjelasan dari perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Jadi kita coba ke kuis untuk biar anak-anak lebih memahami dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi. Oke, kita coba ke kuis. Ini juga sama halnya seperti kemarin. Untuk kuisnya ini juga membahas satu materi ini terdapat 5 soal.
Dan di sini juga telah Bapak sediakan untuk 5 materinya, yaitu untuk kuis bilangan pecahan biasa, perkalian dan pembagian, bilangan pecahan campuran, bilangan pecahan desimal, bilangan pecahan persen, dan bilangan pecahan per mil. Jadi satu materi ini terdapat operasi perkalian dan pembagian saja. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu untuk bilangan pecahan biasa. Jadi untuk instruksinya yaitu hitunglah bilangan pecahan berikut ini. Jadi di sini sudah Bapak sediakan soal, nanti anak-anak kerjakan. Nanti anak-anak bisa kirim melalui WA Bapak atau melalui Google Classroom. Oke. Untuk yang pertama ini untuk soal bilangan pecahan biasa. Oke, untuk yang kedua yaitu soal pada bilangan pecahan campuran. Oke, untuk instruksinya juga sama, yaitu hitunglah bilangan pecahan berikut ini. Di sini sudah Bapak siapkan soal, nanti anak-anak kerjakan. Ini terdapat operasi perkalian dan operasi pembagian. Oke, untuk yang ketiga yaitu untuk kuis bilangan pecahan desimal. Untuk instruksinya sendiri yaitu hitunglah bilangan pecahan berikut ini. Juga sama, di sini juga terdapat operasi hitung perkalian dan operasi hitung pembagian. Nanti anak-anak kerjakan. Oke, yang keempat yaitu kuis bilangan pecahan persen. Untuk instruksinya sendiri yaitu hitunglah bilangan berikut ini. Jadi ini sudah Bapak sediakan. Untuk operasinya juga sama, masih perkalian dan pembagian. Oke, kita ke yang terakhir untuk kuis bilangan pecahan per mil. Untuk bilangan pecahan per mil ini juga Bapak sudah sediakan soal untuk perkalian dan pembagian. Jadi ini 1 sampai nomor 3 ini adalah perkalian. Ini adalah contoh untuk soal perkalian, dan 4 dan 5 ini untuk operasi pembagian. Oke, baik. Karena pertemuan ketiga sudah selesai, jadi selesai sudah pembahasan untuk materi bilangan pecahan dari pertama hingga ketiga. Yang pertama kita membahas definisi dan definisi. Yang pertemuan kedua kita sudah membahas untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, dan pada pertemuan ketiga kali ini kita sudah membahas perkalian dan pembagian. Semoga anak-anak bisa memahami pada bilangan pecahan dan bisa lebih teliti untuk melakukan operasi hitungnya, dan semoga bermanfaat untuk anak-anak. Oke, baiklah Bapak, sampai di sini pertemuan kita. Sekali lagi Bapak ingatkan, jaga kesehatan anak-anak karena kita masih ada wabah virus corona ini, jadi kita belum bisa bertatap muka. Jadi kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang seperti Bapak sampaikan ini. Oke, terlebih terkurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.